Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1. Takdir mempertemukan mereka. Terlihat seorang gadis tengah mengejar seorang pria berjaket hitam dengan tas wanita di tangannya. Teriakan-teriakan gadis berkemeja putih dengan blazer hitam itu terdengar begitu nyaring di tengah keramaian kota pagi itu. "Hei tunggu!" teriak gadis cantik yang terus berlari sekencang mungkin. Beberapa orang di sana hanya memperhatikan tanpa berniat menolong. Mereka tampak sibuk dengan kegiatan masing-masing. Maklum ini Senin dan masih pagi, jadi orang terburu-buru untuk bekerja. "Dasar maling, kembalikan tas milikku!" teriak gadis itu lagi sambil terus berusaha menyamai lari maling itu. Tiba-tiba pria yang dipanggil maling itu terjatuh karena ada orang yang menyandung kakinya. Ia tersungkur ke tanah dan tas yang ia bawa jatuh di sebelahnya. "Siapa kau? Kenapa kau ikut campur?" tanya pria yang merupakan maling itu pada pria berpakaian formal jas ala orang kantoran. "Siapapun aku itu tidak penting, kau sudah melakukan tindak kriminal. Aku akan melaporkanmu ke pihak berwajib," jawab pria berpakaian rapih itu. "Sialan, aku akan membalasmu nanti," tekan maling itu, kemudian pergi menjauh. Sementara si pemilik tas justru sibuk memeriksa tasnya. Ia bukan khawatir dengan isinya, tetapi ia khawatir dengan surat lamaran kerja yang ada di dalam tasnya. "Tuan, terima kasih banyak telah membantuku. Aku sudah terlambat," ucap gadis bernama Alana itu kemudian pergi tanpa menatap orang yang telah menolongnya. "Dasar wanita," ejeknya kemudian pergi karena ia juga sudah terlambat hari ini. Gedung pencakar langit dengan puluhan lantai terlihat menjulang tinggi dengan begitu megah. Belum apa-apa Alana sudah ketakutan tidak diterima bekerja setelah terlambat interview hari ini. "Alana, berdoa-berdoa," gumam Alana menggenggam C yang ia bawa dengan erat. "Selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?" tanya wanita cantik yang bekerja sebagai penjaga meja resepsionis. "Pagi, di mana tempat untuk interview pekerjaan?" tanya Alana sopan. "Lantai 2 tepat sebelah lift," jawabnya tak kalah sopan. "Baiklah, terima kasih." Alana segera pergi meninggalkan meja resepsionis untuk segera pergi ke tempat interview. Ketika baru ingin masuk lift, ia tanpa sengaja menabrak seseorang. Pria dengan setelan rapi dan wajah yang begitu tampan, bak aktor Korea yang biasa ia lihat di ponsel. "Maaf Pak," ucap Alana menundukkan kepalanya setelah beberapa saat memperhatikan pria di depannya ini. Sementara pria itu memperhatikan Alana dari ujung rambut sampai ujung kepala, ia seperti tidak asing dengan wanita itu.
Tanpa menjawab, pria itu masuk. Alana dengan ragu ikut masuk dan menekan lantai 2 sementara si pria itu sepertinya akan pergi ke lantai 15. Lift terbuka, ia melirik pria di sebelahnya sebelum keluar. Pria itu tampak diam tak membalas tatapan Alana. "Permisi Pak, dan maaf," ucap Alana keluar dari lift. Alana melihat deretan wanita yang umurnya sepertinya lebih tua darinya. Sementara Alana baru saja lulus SMK dan kuliah semester 3 hingga akhirnya ia memutuskan untuk bekerja karena membutuhkan biaya. "Nona Alana," panggil seorang wanita yang keluar dari ruangan HR. "Saya," sahut Alana ketika merasa dirinya dipanggil. "Silahkan masuk," ucapnya mempersilahkan masuk untuk bertemu Bu Erika selaku HR di perusahaan ini. Alana segera masuk. Ia menunduk sedikit untuk menghormati HR yang terlihat begitu tegas. Bagaimana Alana tahu? Lihat saja wajahnya dengan alis yang tebal dan bibir meronanya. "Silahkan duduk," tutur Bu Erika mempersilahkan Alana duduk. "Terima kasih," balas Alana menarik kursi untuknya duduk yang berhadapan langsung dengan Bu Erika. "Kamu ini sudah kami panggil 3 kali, dan kamu baru datang setelah panggilan keempat. Jelaskan alasanmu bisa sampai terlambat," tanya Bu Erika menatap Alana dengan tatapan mengintimidasi. Alana sempat merasa takut. Haruskah ia menjelaskan jika hari ini ia terlambat datang karena kecopetan? Tapi Alana berusaha berpikir jernih. "Sebelumnya saya mohon maaf karena telah membuat Anda menunggu dan terima kasih karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan alasan saya." Ucap Alana dengan tenang. Ia mulai menjelaskan alasannya dengan begitu sopan dan bahasa yang mudah dimengerti. "Karena kamu terlambat, CEO memintamu menemuinya secara langsung. Dia pria yang tidak suka keterlambatan dan karena pekerjaan ini berhubungan dengannya, maka ia tidak mau orang sembarangan dan tidak disiplin." Ucap Bu Erika membuat tangan Alana terasa begitu dingin. "Baik, Bu, sekali lagi saya minta maaf," ucap Alana kemudian pamit pergi untuk menemui CEO perusahaan besar ini dengan diantar salah satu orang suruhan Bu Erika. Alana sampai di lantai 15, lantai di mana ruangan CEO berada. Ia semakin ketakutan ketika sampai di depan ruangan dengan pintu yang diberi nama Chief Executive Officer Alan Prayoga Abimana. "Silahkan masuk, Nona," tutur wanita yang mengantarnya seraya membukakan pintu untuknya. "Terima kasih." Entah sudah berapa kali ia mengucapkan terima kasih hari ini. Tapi memang hari ini ia banyak dibantu oleh orang lain dan kali ini ia akan meminta bantuan Tuhan, semoga saja ia bisa bekerja di posisi ini. "Selamat pagi, Pak," sapa Alana sopan. Kursi berputar memperhatikan seorang pria yang tak asing di matanya.
Pria yang tadi bertemu dengannya di lantai 1 kini berada di depannya yang ternyata adalah seorang CEO. "Jadi kau yang terlambat datang untuk interview?" tanya Alan menatap Alana dengan tajam. "Iya, Pak," jawab Alana dengan kepala tertunduk. "Duduk," perintah Alan meminta Alana duduk di depannya. Alana menurut. Ia duduk di depan Alan dan siap menerima pertanyaan demi pertanyaan yang akan pria itu tanyakan padanya. "Apa kau baik?" "Baik saja," tanya Alan seketika membuat Alana tercengang. Apakah ini saat yang tepat untuk menanyakan kabar? Lagi pula apa ada seseorang bertanya soal keadaan ketika ingin diinterview seperti sekarang? Dan yang paling penting mereka tidak saling mengenal sebelumnya. "Maaf, Pak," ucap Alana menatap Alan dengan tatapan bingungnya. "Aku rasa kau tidak tahu bahwa akulah yang menolongmu di saat kau kecopetan tadi pagi," ucap Alan lagi-lagi membuat Alana tercengang. "Maksud Bapak yang tadi mengancam maling itu?" tanya Alana dijawab anggukan kecil oleh Alan. Matilah dia. Ketika ditolong tadi ia hanya mengucapkan terima kasih tanpa menatap orang yang menolongnya. Dan sekarang takdir mempertemukan mereka sebagai seorang calon pegawai dan CEO. Alan tak berhenti tersenyum mengingat bagaimana raut wajah gadis yang tadi ia tolong sekaligus yang akan menjadi sekretarisnya. Raut wajah ketakutan dicampur kebingungan yang tergambar jelas di wajah cantiknya membuat Alan gila karenanya. Benar sekali, Alan menerima Alana menjadi sekretarisnya meski pendidikan Alana yang paling rendah di antara para kandidat yang lain. Entah mengapa sejak pertama melihat gadis itu, perasaan Alan jatuh padanya. Melihat bagaimana dengan semangatnya Alana mengejar copet tadi pagi. Gadis yang berbeda, gumam Alan merasa Alana berbeda dengan gadis-gadis kebanyakan yang menemui dirinya. Sementara ini Alana, dengan terduduk di ranjang miliknya, ia tak henti berpikir bagaimana bisa atasannya itu langsung menerimanya sebagai sekretaris. Meski sudah tahu pendidikan serta kesalahannya di hari interviewnya. "Astaga, kenapa aku justru stres bukannya senang karena diterima bekerja?" seru Alana mengacak rambutnya sampai tak berbentuk lagi. Alana berbaring di ranjang tipisnya. Ia tinggal di sebuah kostan yang harganya lumayan miring tetapi fasilitas kurang memadai. Ya wajar saja untuk harga yang ramah kantong. "Alana, ayo tidur dan bangun pagi agar tak terlambat seperti hari ini," ucap Alana pada dirinya sendiri. Keesokannya dengan bermodalkan bedak serta lipstik merah muda, Alana sudah terlihat begitu cantik dan ya jangan lupakan pakaian yang dipakai gadis itu. Kemeja putih panjang dengan rok ketat di atas lutut membuat penampilannya seperti sekretaris profesional.
Selamat pagi, sapa Bu Erika pada Alana yang baru saja sampai ke kantor. Pagi, balas Alana sopan. Bagaimana hari pertama bekerja? Apa kau gugup? Tanya Bu Erika. Ya, Bu, sedikit, jawab Alana seraya menganggukkan kepalanya pelan. Jangan khawatir, lakukan pekerjaanmu dengan benar dan lihatlah semuanya pasti akan baik-baik saja, ujar Bu Erika kemudian pergi. Alana dengan segera pergi ke lantai di mana ruangan atasannya berada. Masih ada 15 menit sebelum masuk kantor dan ia yakini jika atasannya itu pasti belum datang. Sesampainya di lantai 15, Alana segera duduk di kursinya. Benar sekali, kursi serta meja kerja yang terdapat di dekat pintu ruangan Alan. Sekretaris CEO, Alana Kinandita, ucap Alana membaca namanya yang tertulis di ukuran kayu yang terlihat begitu cantik. Astaga, sekarang aku sudah punya identitas baru. Alana Kinandita, si sekretaris CEO dari CNM Group, gumam Alana terasa masih begitu asing baginya. Apa yang kau lakukan? Tanya seseorang tiba-tiba di depan Alana yang asik melihat-lihat meja kerjanya. Alana mendongak dan menemukan Alan dengan seseorang di belakangnya. Melihat itu, Alana sontak menunduk memberi hormat padanya. Selamat pagi, Pak. Sapa Alana berusaha untuk tidak gugup. Apa yang kau lakukan? Tanya Alan mengulangi pertanyaan yang belum dijawab oleh Alana. Saya hanya melihat meja kerja saya, Pak. Jawab Alana cepat. Lakukan pekerjaanmu dengan benar, ucap Alan kemudian masuk ke dalam ruangannya. Sementara Alana kini bersama seorang pria yang tadi datang dengan Alan. Ini jadwal Pak Alan, silahkan rekap ulang dan urutkan sesuai tanggal kegiatan, ucapnya memberikan sebuah buku yang mirip dengan blok not pada Alana. Alana mengambilnya. Ia kira pria itu akan pergi setelah memberikan jadwal Alan, tetapi ia salah karena ternyata pria itu memberikan sebuah buku lainnya yang lumayan tebal. Pelajari ini, di sini ada beberapa hal yang disuka atau tidak disuka oleh Pak Alan. Kau sebagai sekretarisnya harus bisa melakukan semuanya, ucap pria bernama Tek Taraf. Baik Pak, terima kasih banyak, balas Alana mengangguk paham. Alana mulai melakukan pekerjaannya, ia berusaha untuk tidak membuat kesalahan yang akan merugikan dirinya sendiri. Pertama, ia merekap serta mengurutkan jadwal CEO yang tak pernah kosong kecuali di hari Minggu. Ia juga mencatat ulang di buku kecil sebagai jaga jika dibutuhkan tanpa melihat laptop lebih dulu. Baiklah, ini selesai, gumam Alana seraya melirik jam yang melingkar di tangannya. Ia habiskan hampir 1 jam untuk sekedar merekap jadwal perjalanan dan juga pertemuan atasannya.
Kini pekerjaan Alana adalah membaca serta mempelajari buku yang diberikan oleh Pak Taraf tadi. Dari tampilannya saja sudah menunjukkan berapa halaman yang dimiliki buku tersebut. Di halaman pertama ia disambut dengan perkenalan identitas Alan dan juga kebiasaan-kebiasaannya. Di halaman selanjutnya adalah hal yang baru dilakukan sekretaris Alan dalam membantunya bekerja. Dan di halaman seterusnya benar-benar full menceritakan Alan sampai membuat Alana pusing karenanya. Kau pasti bisa menghafal ini semua, Alana. Ayo semangat dan semangat. Monolog Alana menyemangati dirinya sendiri. Bersambung.